warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarwati, guru IPA SMP Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kali ini, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi teknologi yang telah saya lakukan di sekolah saya. Asesmen awal terhadap profil belajar atau gaya belajar murid diperoleh hasil bahwasannya 51% murid memiliki gaya belajar visual, 33% murid memiliki gaya belajar auditori, dan 16% murid memiliki gaya belajar kinestetik. Bapak Ibu, kebijakan di sekolah kami memperbolehkan murid-murid untuk membawa smartphone ke sekolah, tentunya untuk menunjang proses pembelajaran. Namun, terkadang masih ditemukan murid-murid yang menggunakan smartphone mereka hanya untuk bermain game, bukan untuk belajar. Saya menjadi tertantang untuk mencari cara bagaimana agar smartphone murid dapat digunakan secara optimal di dalam pembelajaran. Oleh karenanya, saya mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kondisi zaman yang serba digital. Pembelajaran diawali dengan identifikasi emosi menggunakan survei digital Mentimeter. Saya terlebih dahulu menayangkan jenis-jenis emosi manusia menggunakan roda emosi Plutchik. Kemudian, murid-murid menulis jenis emosi yang sedang mereka rasakan pada link Mentimeter tersebut. Bapak Ibu, penting bagi kita untuk mengetahui kondisi emosi murid sebelum pembelajaran. Hal ini agar kita paham bagaimana cara mengelola kelas dan memperlakukan mereka selama proses pembelajaran. Selanjutnya, saya mengajak mereka untuk melakukan ice breaking menggunakan permainan ganjil genap. Permainan ini dapat melatih konsentrasi sekaligus mengenalkan numerasi dengan cara yang menyenangkan. Kemudian, saya menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan pertanyaan pemantik untuk memunculkan rasa ingin tahu mereka. Selanjutnya, kelompok diskusi dibagi berdasarkan gaya belajar. Mereka saya bekali dengan lembar kegiatan untuk menjadi panduan dalam melakukan diskusi kelompok. Lembar kerja saya desain menggunakan Canva sehingga tampilannya menarik dan tidak monoton. Masing-masing gaya belajar mendapatkan lembar kegiatan yang berbeda. Lembar kegiatan kelompok visual saya desain dengan full color dan dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik. Kelompok ini dapat mengakses konten melalui buku cetak, video pembelajaran, serta sumber belajar lainnya. Kelompok auditori juga dapat mengakses konten materi dari video pembelajaran, podcast, maupun sumber lain yang mereka minati. Sesekali saya juga menerangkan materi pada kelompok ini untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka sesuai karakteristik gaya belajar auditori. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, saya memberikan keleluasaan terhadap mereka untuk belajar sambil bergerak. Konten gambar sel hewan dan sel tumbuhan saya tempel di dinding. Kemudian mereka memasangkan dan menempelkan stiker tulisan organel-organel sel tersebut pada lembar kerja mereka. Setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kelompok lain menanggapi dengan memberi masukan, apresiasi, ataupun pertanyaan. Selanjutnya, saya melakukan asesmen formatif menggunakan game online, yaitu Kahoot. Permainan ini dapat melatih konsentrasi murid, sehingga membuat mereka lebih antusias dalam mengikuti penilaian formatif, karena penilaian formatif ini disajikan dengan cara yang menyenangkan dan menantang. Pemenang dari permainan ini adalah mereka yang dapat menjawab dengan benar dalam waktu yang paling singkat. Selanjutnya, saya mengajak para murid untuk melakukan refleksi kegiatan pembelajaran menggunakan link Google Form. Di sini, mereka menuliskan materi apa yang telah dipelajari, apa manfaatnya bagi mereka,
bagian yang belum dipahami, kesulitan yang dialami, kegiatan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta perasaan mereka selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, pembelajaran ditutup dengan penyampaian rencana pembelajaran yang akan datang, serta ice breaking menggunakan tepuk IPA. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.